Buat teman-teman sekalian yang saat ini sedang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, terutama yang akan saya bahas di video kali ini adalah Akulaku, Kredivo, EasyCash. Dan teman-teman, saya yakin banyak di antara kalian itu yang gagal bayar di aplikasi pinjol-pinjol ini. Karena ya memang ini merupakan aplikasi pinjol yang cukup lumayan besar-besar yang ada di Indonesia ini. Jadi buat yang sudah mentok, buat yang sudah nggak tahu harus bayar pakai apa, buat yang bener-bener udah nggak bisa habis pikir, nggak bisa mikir lagi dan juga benar-benar sudah pasrah, ya teman-teman, di video kali ini mungkin saya akan berikan sedikit informasi dan juga sedikit saran-saran kepada kalian bagaimana sih solusi terbaik jika memang kita sudah mentok untuk tidak bisa bayar di tagihan pinjol-pinjol tersebut. Jadi video kali ini bukan ngajarin kalian atau mengajak kalian untuk tidak bayar utang atau gagal bayar utang ya, enggak. Tapi video kali ini saya tujukan untuk memberikan solusi terbaik dan bagaimana sih pola pikir yang tepat ketika kita dalam situasi seperti ini. Oke, saya sarankan kepada teman-teman sekalian yang memang saat ini galbe di Akulaku, Kredivo, EasyCash dan juga Kredit Pintar, tidak perlu terlalu takut. Mau itu DC datang atau gimana, kalian cukup sampaikan, mohon maaf saya sudah tidak sanggup bayar lagi dan memang sedang tidak ada uangnya untuk dibayar, dan saya juga sedang fokus untuk menabung untuk bisa melunasi. Jika ada uang pasti akan saya bayar. Kalau memang resikonya slik OJK, silahkan di slik OJK, saya pasrah. Nah udah, dengan kepasrahan kalian itu menandakan atau memberikan kalian sinyal kepada mereka bahwa kalian ya udah mentok dan gak bisa diapa-apain lagi. Ya, bilang kalian sudah tidak bisa meminjam di tempat manapun lagi, kalian sudah tidak bisa mencari dana talangan, itu sudah mentok, bilang aja seperti itu, nggak apa-apa ya. Dari sini DC pasti akan belajar satu hal, bahwa oh ya memang orang ini tidak bisa membayar lagi. Paling mereka ya hanya menjalankan SOP aja, menagih terus-terusan. Nah sejak itu ketika kalian sudah sekali mengkonfirmasi bahwa memang tidak ada uang dan akan dibayar kalau ada uang, ya udah nggak usah direspon lagi selanjutnya ya. Ingat, sudah benar kalian itu pasrah, sudah benar kalian itu mentok. Tapi kalian juga tidak boleh terhanyut dalam pemikiran-pemikiran, dalam ketakutan-ketakutan. Karena apa? Ya namanya sudah pasrah, ikhlaskan semuanya. Mau terjadi apapun ikhlaskan. Tapi saya yakinkan kepada kalian, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang sangat-sangat memberatkan kalian. Ya, karena pinjol-pinjol yang kita bahas di video kali ini merupakan pinjol-pinjol legal, teman-teman ya. Pinjol-pinjol yang mematuhi aturan OJK dan tentunya bisa kalian laporkan sebagai pelanggaran hukum jika memang mereka bertindak di luar batas ya. Semua itu ada aturannya kok. Kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu pusing terkait masalah hal-hal seperti ini. Banyak orang-orang yang berbuat nekat, banyak orang-orang yang sampai mengakhiri hidupnya hanya karena gagal bayar pinjol ini. Padahal kalau tahu ini resikonya tidak seberat yang kalian bayangkan. Ya anggap aja bodoh-bodohnya lah ya, bego-begonya lah ya. Orang yang ngutang itu bener-bener nggak punya resiko apapun ya. Nggak bisa dituntut secara pidana, nggak bisa kalian bawa ke kantor polisi. Karena yang namanya utang ya utang itu adalah perdata ya. Makanya itu sebenarnya orang yang galbe itu diuntungkan dari segala hal. Nah ini bukan saya berarti mendukung orang atau mengajak orang galbe, enggak. Tapi ingin saya sampaikan, yang galbe nggak usah takut dan tetap semangat aja. Karena kalau kalian ngedown, kalian ngedrop, ya mental kalian akan diinjek-injek dalam tanda kutip oleh oknum-oknum DC yang dengan sengaja memanfaatkan ketakutan kalian. Ya, sekali lagi buat yang galbe dan sudah pasrah, tidak perlu takut. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Jangan sampai juga terkecoh dengan pinjol ilegal ya. Malah nanti pinjol ilegal itu justru resikonya lebih berat dibandingkan pinjol legal. Karena apa? Nggak ada regulasi yang mengawasi mereka. Mereka bisa bertindak sesuka hati, mereka bisa bertindak melanggar hukum karena ya memang dari awal mereka sudah melanggar hukum. Dan satu hal lagi, kalau sudah dalam keadaan kepepet kayak gini, biasanya ada aja orang-orang yang modusin kalian. Misal kalian di sosial media tiba-tiba dapat DM kayak penawaran pinjaman, terus kemudian penawaran jasa hapus data pinjol. Nah itu semuanya hoax ya. Itu mereka memang mencari orang-orang seperti kalian yang sudah ketakutan, sedang galbay. Mereka mengincar orang-orang seperti itu. Modusnya pun beragam. Niatnya ingin membantu dulu, terus kemudian mencari tahu data pribadi kalian, lalu menteror dengan nomor yang lain,
Dan seakan-akan ini desi resmi dan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan uang dari kalian. Nah ini parah banget sih, ini orang-orang seperti itu parah banget. Jadi orang udah kesusahan malah ditargetin untuk ditipu. Nah ini udah di luar nalar dan di luar batas kemanusiaan menurut saya pribadi ya. Jadi jangan sampai teman-teman tergiur hal-hal seperti itu. Semoga teman-teman pasrah aja lebih baik, galbe aja lebih baik dibandingkan kalian harus gali lubang tutup lubang ya teman-teman. Apalagi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kalian dan keluarga kalian ke depannya. Jangan sampai hal tersebut terjadi ya. Sekian dulu video kali ini tidak akan lama-lama. Video ini juga tidak mau saya bercerita panjang lebar. Intinya tujuan saya adalah ingin kalian bersikap lebih tabah, bersikap lebih sabar dan pasrahkan aja segala apapun yang terjadi. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Minta sama Allah untuk dibantu melunasi utang, minta sama Allah untuk dilancarkan rezekinya, minta sama Allah untuk diberikan kesehatan agar teman-teman bisa bekerja, dan minta sama Allah biar bisa dilancarkan ya. Keajaiban-keajaiban itu pasti ada kok kalau niat hati kalian tulus. Apa yang ada di hati kalian, apa yang ada di pikiran kalian, dan apa yang kalian mohon dan doakan kepada Allah, kalau semuanya sinkron, insya Allah semuanya bakal dikabulkan sama Allah SWT ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.